Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada subtema 4. Kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis cerita sesuai gambar. Nah, apa saja langkah-langkah dalam menulis cerita sesuai gambar? Yang pertama, perhatikan urutan cerita bergambar. Kemudian yang kedua, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Yang keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan efektif. Nah, anak-anak, tadi setelah kalian menemukan informasi yang ada di dalam gambar, buatlah kalimat dengan kata-kata baku ya, dan juga kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf. Coba perhatikan contoh menulis cerita sesuai gambar di halaman 183. Perhatikan di sini ada gambar Jonas ya yang sedang memelihara kucing. Nah, coba kita perhatikan informasi apa yang dapat kita temukan pada gambar-gambar di sini. Yang pertama, gambar A, di situ ada gambar Jonas memberi makan kucingnya. Kemudian yang B ada gambar Jonas memandikan kucingnya. Kemudian yang C ada gambar Jonas bermain bola dengan kucingnya. Nah, dari informasi tersebut kita dapat merangkainya menjadi cerita tertulis seperti berikut ini. Jonas memelihara kucing di rumahnya. Jonas rajin memberi makan agar kucingnya tumbuh besar dan sehat. Jonas juga rajin memandikannya agar selalu bersih. Setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Jonas sangat menyayangi kucingnya, oleh karena itu Jonas merawatnya dengan baik. Nah anak-anak, ini adalah contoh menulis cerita sesuai gambar. Nanti coba kalian praktekkan ya. Selanjutnya kita belajar SBDP, yaitu tentang bahan-bahan membuat karya seni. Nah, anak suka membuat karya seni? Bahan-bahan apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama ada bahan alam, kemudian yang kedua bahan buatan, dan yang ketiga barang bekas. Yang pertama, bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Nih, perhatikan contoh gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh biji-bijian. Di sini ada biji jagung, ada biji kacang. Yang kedua, bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Misalnya, plastik, logam, dan besi. Contoh gambar yang ada di sini adalah manik-manik yang terbuat dari plastik. Yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan barang bekas. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai, tetapi masih bisa digunakan kembali. Misalnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Nih, perhatikan contoh gambar yang ada di sini. Ini adalah berbagai kaleng ya yang sudah tidak terpakai yang bisa digunakan untuk membuat karya seni. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran PKN. Kita akan membahas keragaman profesi. Jadi jika anak-anak memperhatikan di lingkungan kalian, itu ada berbagai profesi. Nah, keragaman dan profesi itu memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu.
Dan setiap profesi itu memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Nah, contohnya anak-anak, guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Dan tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah contoh ya anak-anak. Tadi profesi itu bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Jadi kalau seorang guru berarti keterampilannya adalah mengajar dan mendidik siswa. Lalu perannya apa gitu? Perannya dalam masyarakat ya, berarti adalah mendidik generasi penerus bangsa. Nah, ini adalah contoh peran dan tugas guru. Nanti coba kalian jelaskan ya, peran dan tugas beberapa profesi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita lanjutkan ke pembelajaran matematika. Kita masih akan belajar tentang pecahan sederhana. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ini ada gambar persegi yang kemudian dibagi menjadi 9 kotak. Ya, perhatikan ya, ada 9 kotak. Nah, banyak kotak yang diarsir ada 7. Maka bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 7/9. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi bagian yang diarsir itu kita tulis sebagai pembilang. Berarti 7. Kemudian jumlah seluruh kotaknya kita tulis sebagai penyebutnya, yaitu 9. Sehingga pecahannya adalah 7/9. Baiklah anak-anak, demikian itu adalah pembelajaran pada hari ini. Nah, tugas pada hari ini adalah yang pertama, kerjakan soal matematika pada halaman 182, nomor 2, A, B, dan C. Kemudian yang kedua, buatlah cerita sesuai gambar pada halaman 184, nomor 2, A, dan B. Selanjutnya yang ketiga, tuliskan peran dan tugas profesi pedagang buah, petani padi, dan peternak ayam yang ada pada halaman 185. Kemudian yang keempat, jawablah pertanyaan di bawah ini tentang SBDP. Yang A, apa perbedaan teknik basah dan teknik kering dalam mewarnai? Yang B, tuliskan contoh barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat karya seni. Nah, anak-anak semuanya, demikian materi dan tugas pada hari ini. Silahkan nanti dikerjakan dengan baik ya tugasnya. Have a good day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.